Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat santri dimanapun yang berada, yang dirahmati Allah, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya hari ini dalam kajian kitab Sunan Taufik ila Muhammadillah ala Tahqiq karya Syekh Al-Imam Al-Faqih Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi Al-Khabrami Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian terkait dengan kewajiban-kewajiban seorang mukallaf. Khususnya pada hari ini kita akan terfokus pada hal-hal yang menyebabkan kemurtadan. Nah, mari kita mulai kajian kita hari ini. Sahabat-sahabat santri semuanya yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas terkait dengan faslan fima yukhriju minal Islam, yaitu hal-hal yang menyebabkan seseorang itu keluar dari ajaran Islam. Yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi wa saunuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaftahu. Setiap muslim itu wajib untuk menjaga keislamannya dan memeliharanya dari segala hal yang bisa merusaknya, membatalkannya, dan juga bisa memutuskan keislamannya. Nah, apa itu? Wa huwa riddatuh ayil kufru ba'dal Islam, yaitu kemurtadan. Yang dimaksud murtad di sini yaitu ayil kufru ba'dal Islam, keluarnya seseorang ya dari Islam sehingga menjadi kufur lagi. Ya. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari hal tersebut. Nah, waqad kasura fi hadzal zaman at-tashahhudu fil kalami hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfazun tukhrijuhum 'anil Islam. Ini yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa waqad kasura fi hadzal zaman, ya, di zaman sekarang ini ya banyak sekali kasus, yaitu at-tashahhulu fil kalam, yaitu kegampangan dalam berucap atau sembrono dalam berkata, ya, sehingga hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfaz, sehingga keluar dari kata-kata tersebut ya ucapan atau perkataan tukhrijuhum 'anil Islam, yang bisa mengeluarkan dirinya dari ajaran Islam atau menyebabkan kemurtadan dalam dirinya. Ya. Wala yarawna dzalika dzamban, dan mereka tidak sadar, wala yarawna, tidak sadar, dzalika, bahwa apa yang mereka ucapkan tersebut adalah dzamban fad, ya, adalah sebuah dosa besar. Ya. Fadlan an kaunihi kufran, ya, terlebih ya semua itu selain dosa juga menyebabkan ya orang itu bisa menjadi seorang kafir atau kufur dari ajaran Islam. Maka disinilah pentingnya kita berhati-hati ya dalam berucap, bertindak, dan juga dalam berkeyakinan, ya, agar kita selamat ya di dunia dan akhirat kita.
Nah, selanjutnya waridatu salasah aqsam, ya, bahwa kemurtatan itu secara garis besar itu dibagi menjadi tiga, ya, karena aktivitas manusia juga meliputi tiga hal ini: aktivitas berpikir atau aktivitas kejiwaan, kemudian aktivitas dalam berbuat fisik, gitu ya, dan aktivitas dalam berkomunikasi. Maka riddah atau murtad itu kemudian dibagi menjadi tiga. Apa saja itu? Yang pertama adalah i'tiqad. Nah, i'tiqadat ini adalah kemurtadan yang berupa keyakinan atau masalah akidah, masalah iktikad, ya, keyakinan seseorang. Wa af'alun, yaitu kemurtadan yang berkaitan dengan perbuatan seseorang. Wa aqwalun, dan juga ucapan, ya, perbuatan dan ucapan. Wa kullu qismin yatasha'abu syu'aban katsirah. Setiap dari bagian-bagian tersebut, baik i'tiqadat, keyakinan, af'alun, perbuatan, maupun aqwalun, ucapan-ucapan, semua itu kemudian terbagi menjadi beberapa bagian atau cabang. Yang cabang-cabang itu kemudian berbagi menjadi banyak sekali. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu dari ketiga macam atau ketiga jenis kemurtadan tersebut. Nah, yang pertama adalah masalah i'tiqadat. Amsilatu riddah bil qalb. Ya, contoh ini hanya sekedar contoh, ya. Contoh dari kemurtadan yang disebabkan oleh i'tiqad, nah, disebabkan oleh keyakinan, ya, yang ada di dalam hati, ya. Nah, maksudnya di sini adalah i'tiqadat kufriyah, yaitu keyakinan yang menyebabkan kekufuran, gitu ya. Nah, itu ada beberapa, ya. Ya, di sini disebutkan faminal awal asyak minallah, ya. Yang pertama adalah asyak fillah, yaitu keraguan, ya, akan adanya Allah. Ya, keraguan dalam diri seseorang tentang wujudnya Allah, adanya sifat-sifat wajib Allah, sifat muhal Allah, dan juga sifat jaiz Allah, ya, itu akan menyebabkan seseorang itu menjadi lemah iman, bahkan akan bisa menjadi seorang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena keraguan tersebut itu akan jadi penghalang, ya, antara keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keraguan atas wujud Allah, atas eksistensinya Allah, itu merupakan bagian dari, ya, hal-hal yang harus dihindari karena bisa menyebabkan kemurtadan. Selanjutnya au fi rasulih, selain keraguan kepada Allah juga ragu kepada Rasulullah terkait dengan ajarannya, sifat-sifat Rasul, ya, dan juga ragu akan kenabian, ya, dari Rasulullah, ya. Semua itu bisa menyebabkan kekufuran. Au Al-Quran, atau ragu terhadap Al-Quran, ya, ragu atas kemukjizatan Al-Quran, ya. Tidak percaya akan kebenaran Al-Quran, meragukan keaslian dari Al-Quran. Nah, keraguan-keraguan tersebut juga sangat berbahaya, bisa menyebabkan kekufuran dalam diri seseorang.
yaumul akhir atau ragu terhadap hari kiamat. Kalau seseorang tidak percaya adanya hari kiamat, maka dia cenderung akan berbuat seenaknya sendiri. Ya, dia tidak takut dengan adanya hari pembalasan karena memang tidak percaya. Atau dia ragu bahwa memang hari kiamat itu ada. Nah, ini sangat berbahaya juga untuk keimanan kita. Aunar atau ragu adanya neraka. Ausawab atau terkait dengan pahala. Awaqab atau terkait dengan siksa. Nah, semua keraguan tersebut, baik kerabat Allah, Rasulullah, Al-Quran, kiamat, kemudian surga, neraka, pahala, maupun siksa. Keraguan terhadap adanya semua itu akan menyebabkan kekufuran dalam hati seseorang. Ya. Maka kemudian kita wajib untuk menghindari semua itu dan wajib menanamkan ya keimanan yang kuat, ya kepercayaan, keyakinan atas kebenaran semua itu. Wa nahwi dzalika mimma huwa mujma'un alaihi. Ya. Semua itu yang sudah disebutkan tadi merupakan hal-hal yang wajib untuk kita yakini. Nah, semua itu bisa dimasukkan dalam sebuah kategori apa? Yaitu ma'lumun minaddin bidarurah mimma la yakhfa alaih, yaitu semua hal yang sudah menjadi ketetapan dari ajaran agama dan tidak bisa diganggu-gugat lagi atas kebenarannya. Ya, keyakinan terhadap Allah, Rasulullah, Al-Quran, Yaumul Akhir, surga, neraka, pahala, dan juga siksaan, kubur. Nah, semua itu merupakan ya ketentuan-ketentuan yang ada dalam ajaran Islam yang pasti ada dan tidak mungkin diganggu-gugat ya atas kebenarannya. Semuanya pasti dan kita wajib untuk meyakini semua itu. Jika ada yang merasa, ada yang ragu atas ajaran itu semuanya, maka itu bisalah berimplikasi kepada lemahnya keimanannya, bahkan bisa menyebabkan kemurtadan dan kekufuran dalam dirinya. Maka kita wajib untuk menghindari semua itu ya, kemurtadan tersebut. Dengan cara kita meyakinkan diri kita dengan meyakini bahwa semua yang disebutkan tersebut adalah benar adanya. Nah, selanjutnya yang juga bisa menyebabkan kekufuran ya dalam diri kita yaitu man i'tiqada faqad aynafya sifatin min sifatillahi wajibah ijma'an mimma dala alaihi aqlul kalam ilmi aw man nasaba lahu ta'ala sifatan yajibu tasyihu anha ijma'an mimma yadullu aqal ala annahu naqsun bi haqqihi ta'ala kal jism. Selanjutnya hal-hal yang dapat menyebabkan kekufuran adalah meyakini ya. Jika seseorang itu meyakini tidak adanya satu sifat dari sifat-sifat wajib yang ada dalam zatnya Allah, yang hal itu sudah disepakati oleh para ulama ya. Contohnya adalah ilmu atau sifat ilmu. Nah, maka meyakini tidak adanya tersebut bisa menyebabkan kekufuran dalam diri seseorang. Ya.
Karena sudah menjadi ijma, kesepakatan, dan itu menjadi keniscayaan, ya, dan menjadi suatu kebenaran bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat sempurna, sifat-sifat wajib yang bagi Allah, ya. Jika ada orang yang kemudian menafikan, tidak mempercayai adanya sifat-sifat wajib Allah itu, maka itu bisa masuk dalam kategori murtad. Nah, sifat-sifat wajib Allah itu ada berapa? Ya, seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, ada 20, ya. Ada 20 sifat, ya. Dan itu semuanya wajib untuk diimani. Nah, selanjutnya manasabalahu ta'ala sifatan yajibu tajihu anha ijma'an. Nah, jika tadi tidak percaya atau menafikan, meniadakan sifat-sifat wajib Allah, itu bisa menyebabkan kekufuran. Begitu pula menisbatkan, memberikan sifat kepada Allah yang sifat itu mustahil ada pada diri Allah. Ya. Seperti apa? Contohnya seperti sifat al-jism. Jism ini maksudnya berbentuk. Maka jika ada seseorang mensifati Allah, menggambarkan Allah seperti halnya makhluk mempunyai bentuk, nah, maka hal itu bisa menyebabkan pula kekufuran. Karena hal itu menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Hal lainnya yang juga bisa menyebabkan kemurtadan yaitu man halala makarraman bi ijma'in ma'luman minatin bidarurah mimma la yahfa alaih, yaitu menghalalkan perkara yang memang sudah diharamkan oleh agama, ya, melalui nas atau ketetapan yang pasti dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Nah, kata kuncinya di sini adalah menghalalkan perkara yang sudah diharamkan oleh agama secara pasti. Nah, jika ada seseorang yang menganggap sesuatu yang haram tadi menjadi halal, kemudian dia melakukan, atau kemudian dia memberikan contoh, maka hal itu akan berakibat pula pada kekufuran iman. Contohnya apa? Contohnya, jika seseorang menghalalkan zina, kemudian menghalalkan lewat atau istilahnya homoseksual itu, ya, kemudian menghalalkan syarikah itu adalah pembunuhan, wal ghasbu, dan juga mencuri, ay akhdil amwalin nas bi ghairi haqqi, bahwa, ya, dia, oh maaf tadi, ya, saya kembalikan, waqatli membunuh, syarikah mencuri, wal ghasbu, ay ghasbu itu, ghasab itu artinya ay akhdil amwalin nas, mengambil
harta benda orang lain bighairi haqiqah, bighairi haqqin, tanpa hak, ya, tanpa hak yang benar, bahkan secara memaksa, ya. Nah, hal-hal tersebut itu sudah ditentukan sebagai hal yang haram, baik zina, liwat, qatal, membunuh, kemudian mencuri, itu semuanya adalah hal-hal yang haram. Tapi jika ada seseorang menganggap itu semuanya halal, bahkan menghalalkan semua itu, maka itu akan berakibat pula pada kemurtadan pada dirinya. Ya. Nah, selain itu pula yang menyebabkan kekufuran yaitu au man harrama halalan kadzalik, ay mimma huwa ma'lumun minad-din bidarurah mimma la yakfa alai kal bai' wan nikah. Dan ini menjadi kebalikan dari poin sebelumnya. Jika poin sebelumnya yang menyebabkan kekufuran itu menghalalkan perkara yang haram, maka ini sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal. Ya. Man harrama halalan. Ya. Barang siapa yang mengharamkan sesuatu yang itu memang halal, ya, dihalalkan oleh agama, dalam hal ini ajaran Islam, ya, seperti apa? Kalbai wanikah, seperti jual beli, kemudian pernikahan, ya, di mana semua itu merupakan halal, ya, semua itu boleh dilakukan. Tetapi jika ada orang kemudian mengharamkan, ya, pernikahan, mengharamkan jual beli yang dimana itu dihalalkan oleh agama, maka itu bisa menyebabkan kekufuran pada dirinya. Di zaman sekarang banyak sekali orang yang anti dengan pernikahan, menganggap pernikahan itu suatu beban yang bisa menghalanginya untuk menuju kesuksesan. Tetapi dia menghalalkan perzinaan, yang mana perzinaan itu pada dasarnya ada sesuatu yang haram, dihalalkan, ya, dia lakukan itu. Sedangkan sesuatu yang halal seperti pernikahan dia haramkan karena dianggap menyebabkan dirinya menjadi terbelenggu, tidak bebas. Nah, hal-hal seperti ini pula yang kemudian bisa menyebabkan kekufuran dalam diri seseorang. Selanjutnya, man nafa wujuba mujma'in alaih kadzalik. Untuk selanjutnya yaitu seseorang yang mengingkari kewajiban yang sudah disepakati oleh ulama terkait dengan ajaran-ajaran agama Islam. Pengingkaran tersebut juga bisa menyebabkan kekufuran. Contohnya apa? Di sini contohkan kasolawatil khams, seperti kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu. Au sajadatin minha, atau sujud ketika sholat. Wa zakat, dan juga mengeluarkan zakat. Wa saumi, dan menjalankan puasa, khususnya puasa Ramadan. Wa hajilan, ibadah haji. Wal wudu', dan berwudu, dan sebagai syarat untuk menjalankan sholat
maupun ibadah-ibadah lainnya. Nah, semua itu merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam yang wajib dijalankan oleh setiap pemeluknya. Jika ada seseorang, dalam hal ini adalah dia seorang muslim, kemudian mengingkari semua itu dan merasa bahwa kewajiban-kewajiban tersebut ya itu tidak wajib untuk dia lakukan. Dalam hal ini dia menolak untuk menjalankan ibadah-ibadah tersebut, maka keyakinan atau apa yang dia lakukan tersebut bisa menyebabkan kekufuran dalam dirinya. Ketika dia melihat ya suatu perintah, ya mendengar suatu perintah terkait dengan ajaran Islam, seperti perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu, kemudian di dalam hatinya berkeyakinan bahwa hal itu sesuatu yang tidak penting gitu, atau dia menganggap bahwa itu semuanya adalah omong kosong, hal-hal yang tidak perlu dijalankan, tidak penting, nah maka itu bisa menyebabkan kekufuran dalam dirinya. Dan ini banyak sekali yang terjadi. Jika seseorang mulai tidak lagi peduli dengan ajaran agamanya, banyak umat Islam yang secara lahiriah mengaku bahwa dirinya adalah umat Islam, tetapi sudah merasa enggan untuk menjalankan syariat Islam, terutama kewajiban-kewajiban ubudiyah seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Karena mereka merasa tidak perlu, tidak penting untuk mengerjakan hal itu. Nah, hal-hal tersebut bisa berpotensi menyebabkan pelakunya atau orang tersebut bisa keluar dari ajaran Islam. Selanjutnya, hal lain yang mampu menyebabkan seseorang keluar dari ajaran Islam yaitu aujaba ma lam yajib ijma'an, yaitu mewajibkan sesuatu hal yang itu tidak wajib dalam ajaran Islam. Ya. Di mana sesuatu tersebut itu mimma huwa ma'lum minaddin bidarurah mimma la yakfa alaih. Sesuatu tersebut merupakan bagian dari ajaran Islam yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi mewajibkan sesuatu yang mana sesuatu tersebut itu sebenarnya tidak wajib ya dalam agama menurut ajaran agama. Nah, maka memaksakan kewajiban tersebut itu bisa berefek kepada ya rusaknya iman Islam orang yang menjalankannya. Karena hal itu merupakan satu hal yang bid'ah atau mengada-ngada, membuat sesuatu yang di luar ajaran Islam. Maka dalam hal ini kita harus benar-benar mempelajari Islam secara baik agar kita bisa mengetahui ya mana ajaran Islam yang wajib untuk dijalankan dan mana yang bukan maksudnya bukan sesuatu kewajiban yang harus dijalankan dalam ajaran Islam, dan sesuatu tersebut mungkin
ya, bukan bagian dari ajaran Islam. Selanjutnya, menafa masru'iyah mujma' alaika dzalik. Ini merupakan kebalikan dari poin yang sudah disebutkan tadi. Jika seseorang mewajibkan sesuatu yang tidak wajib dalam ajaran agama Islam, itu bisa menyebabkan kekufuran. Maka begitu pula dengan sikapnya meniadakan sesuatu yang itu merupakan kewajiban syariat. Jadi menganggap kewajiban syariat itu sesuatu yang bohong dan dia tidak mengakui hal itu. Di sini dicontohkan seperti karawatib, seperti sholat sunnah rawatib, di mana hal tersebut merupakan bagian dari ajaran Islam. Ya. Tapi jika ada seseorang yang mengingkari hal tersebut, maka itu juga bisa menyebabkan kekufuran. Oke, maka dalam hal ini kita harus berhati-hati, tidak sembrono, tidak boleh secara gampang menganggap sesuatu itu merupakan ajaran agama, atau kita mengingkari sesuatu itu bukan dari ajaran agama. Dua sikap ini kalau kita jalankan secara sembrono kemudian salah, itu juga sangat berbahaya. Di zaman sekarang banyak orang kemudian membuat sesuatu yang mengada-ngada, menambahkan suatu hal yang baru dalam ajaran agama, yang pada hakikatnya itu bukan bagian dari ajaran agama tersebut. Ya. Atau sebaliknya, tidak mengakui suatu amaliyah, suatu praktek keagamaan. Dia tidak mengakui bahwa hal itu merupakan bagian dari ajaran Islam. Padahal ajaran tersebut merupakan bagian dari syariat Islam. Tetapi banyak yang kemudian menganggap itu bukan bagian dari Islam. Nah, jadi dua sikap ini seringkali menyebabkan seseorang itu kemudian menghukumi sesuatu ajaran dengan mudah, kemudian timbul perpecahan di dalam kalangan umat Islam ini. Maka dalam hal ini pentingnya tabayun, meneliti sebelum kita menghukumi apakah amaliyah yang dilakukan oleh saudara kita itu memang benar-benar amaliyah yang dibenarkan oleh Islam, atau amaliyah yang dijalankan itu bukan bagian dari Islam. Kita dilarang untuk mudah dalam menuduh atau menyalahkan amaliyah orang lain jika kita belum benar-benar mengetahui landasan dasar dari amaliyah tersebut. Karena bisa jadi amaliyah tersebut memang bagian dari ajaran Islam, yang mana kita sendiri belum tahu. Tapi bisa juga amaliyah tersebut memang bukan bagian dari ajaran Islam. Nah, maka sekali lagi, disinilah pentingnya kita meneliti sebelum kita menghukumi suatu amaliyah seseorang.
Oke, kemudian ini ya, terakhir ya. Hal lain yang bisa menyebabkan kekufuran itu man azama ala kufar mutlaqan bil mustaqbal. Seseorang yang berniat mempunyai keinginan untuk murtad, ya, karena mungkin dia merasa sudah putus asa dengan ajaran Islam, sudah tidak percaya lagi dengan semua yang diajarkan dalam agama Islam, atau mungkin dia kena pengaruh, ya, sehingga menjadi ragu atas kebenaran Islam dan kemudian berniat untuk murtad, meninggalkan ajaran Islam, atau dia mempunyai keinginan untuk melakukan sebuah kekufuran, ya, seperti menyembah berhala, ya, seperti pula syirik menyembah jin, syaitan, atau makhluk lainnya. Keinginan-keinginan tersebut yang akan menyebabkan kekufuran dalam dirinya. Ya, maka semua yang sudah disebutkan merupakan hal-hal yang wajib kita perhatikan dengan seksama agar kita semuanya terhindar dari hal-hal yang bisa merusak keimanan, keislaman kita semuanya. Semoga Allah senantiasa melindungi, ya, memberikan perlindungan, keselamatan kepada kita semuanya. Teman-teman santri semuanya yang dirahmati Allah, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Ya, untuk pembahasan lainnya akan kita bahas di pertemuan akan datang. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.